Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu. Ya, alhamdulillah kita semua di sini yang hadir dalam keadaan sehat. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga semoga teman-teman kita yang saat ini sedang tidak sehat, ya, sedang menderita sakit, semoga lekas sembuh dan pulih kembali. Amin. Teman-teman semua, selamat datang dan selamat bergabung di mata kuliah Dasar Genetika Tanaman AGH 210. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur sebagai koordinator mata kuliah ini. Mata kuliah ini sebelumnya adalah genetika untuk pemulihan tanaman. Itu adalah perubahan dari nama mata kuliah sebelumnya genetika tanaman. Jadi dari genetika tanaman, kemudian genetika untuk pemulihan tanaman, dan mulai tahun ini berubah lagi namanya menjadi dasar genetika tanaman. Ya, mata kuliah ini merupakan dasar bagi beberapa mata kuliah yang lain. Misalnya adalah dasar pemulihan tanaman ya di semester 4. Ya. Nah, Anda bisa selama 1 semester kita bisa berkomunikasi melalui WA jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, didiskusikan ya berkenaan dengan mata kuliah ini, atau juga menggunakan email ya Muksyukur ipb@ipb.ac.id ya. Juga bisa melalui Instagram Muksyukur72, silakan follow, nanti saya follow back. Atau juga Facebook Muhammad Syukur, Twitter Syukurza, dan berbagai materi dalam bentuk video termasuk juga rekaman dari kuliah ya. Nanti akan saya posting di YouTube dan Anda bisa untuk mendengarkan kembali kalau ternyata saat jam kuliah itu sinyalnya kurang baik ya. Jadi bisa memanfaatkan rekamannya ya untuk diputar kembali ya. Jadi selain daripada rekaman kuliah di YouTube, juga saya posting berbagai video yang berhubungan dengan kuliah ini ya, ilustrasi-ilustrasi maupun juga presentasi-presentasi saya di webinar yang lain ya. Juga terkadang ada rekaman TV begitu ya, saya wawancara dan sebagainya di sini. Juga ada juga lagu gitu ya dan sebagainya ya, jadi silakan. Nah, saya dari Departemen Agronomi dan Hortikultura ya, Divisi Genetika dan Pemulihan Tanaman ya. Saya berharap teman-teman semua ya, ini yang bergabung sudah 75 orang, ini mulai mengenal dosen-dosen di mata kuliah ini ya. Saya akan sampaikan nanti satu persatu ya, nama dan topiknya, komoditas dan topiknya, sehingga mulai juga merencanakan ya kira-kira nanti apakah ada minat ya, tugas akhirnya ya berhubungan dengan topik yang dikerjakan dosen ataupun juga komoditas yang dikerjakan dosen di mata kuliah ini ya. Nah, informasi-informasi yang lain tadi saya katakan bisa dilihat di Instagram saya mengenai penelitian, kemudian aktivitas mahasiswa ya, aktivitas lain, silakan ya. Nah, ini adalah tim pengajarnya dari 4 kelas paralel, ada 11 orang tim ya, dari Divisi Genetika dan Pemulihan Tanaman ya. Ada Prof. Suryono H. Sucahyo, ini adalah kepala divisi ya,
alat visi kami, genetika dan pemulihan tanaman, kemudian Dr. Hajrial Aswidinur, kemudian Profesor Sobir, Dr. Yudiwanti, Dr. Syarifah Aisyah, Dr. Tri Kusumaningtyas, Dr. Desta Wirnas, Dr. Willy Bayu Ardiswarna, dan Dr. Arya Widuraditonga, dan Dr. Siti Maruya. Saya akan perkenalkan masing-masing nama ini untuk komoditas dan topik yang dikerjakan. Ya, karena kami adalah dari divisi genetika dan pemulihan tanaman, maka topik yang dikerjakan, topik yang dilakukan, yang diteliti dan juga membimbing mahasiswa adalah yang berhubungan dengan genetika dan juga pemulihan tanaman. Misalnya genetika adalah studi pewarisan, begitu ya, studi pewarisan karakter-karakter tertentu, begitu ya, adalah studi genetik karakter tertentu. Sedangkan pemulihan tanaman yang berhubungan dengan seleksi, perbaikan metode seleksi, kemudian efektivitas suatu seleksi, ya, keragaman dan lain sebagainya. Nah, buku pegangan yang selama kita 1 semester adalah genetika tanaman, ya, yang ditulis oleh Pak Sobir dan saya dan diterbitkan oleh IPB Press. Ya, silakan dibaca. Semua topik yang ada di mata kuliah ini ada di buku ini, ditulis dengan lengkap, termasuk juga materi-materi praktikum. Ya, ada latihan soal, tugas-tugas, ya, ada disampaikan di bagian belakang di setiap bab, ya, dari buku ini. Ya. Bisa Anda mewarisi kakak kelasnya, atau juga kalau beli ada di online, silakan, ada namanya buku. Ada toko Budi Darmaga, itu langsung dari dapur kami untuk mendistribusikan buku ini. Nah, saya akan memperkenalkan satu persatu seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga nanti ketika Anda bisa mulai merencanakan kira-kira apakah akan melakukan penelitian atau magang atau juga hal lain yang berhubungan dengan kampus Merdeka, yang berhubungan dengan komunitas dan topik-topik yang kami tawarkan. Ya, dengan Anda sudah merencanakan kira-kira apa penelitian atau apa kira-kira yang akan dijadikan tugas akhir, ya, komoditas dan topiknya, maka sudah juga mulai merencanakan kira-kira mata kuliah apa yang akan diambil, ya, dalam rencana studi paripurna. Jadi misalnya kalau yang berhubungan dengan pemuliaan, ya, nanti perakitan paritas, nanti mata kuliah apa yang akan diambil hubungannya dengan ini, misalnya perakitan paritas, begitu ya. Lalu kemudian juga perlu Anda kenali, ya, biasanya topik-topik yang ditawarkan oleh dosen-dosen di genetika dan pemulihan tanaman adalah topik-topik yang menjadi objek proyek penelitian. Ya. Sehingga kalau Anda bergabung di penelitian itu, biasanya akan dibiayai pekerjaan lapangannya. Jadi saya sudah membimbing 120-an, sudah meluluskan 120-an mahasiswa S1, semua itu saya biayai penelitian di lapangannya. Jadi kalau nanti Anda bergabung dengan penelitian saya, insya Allah akan ada dananya, ada biayanya di lapangan. Termasuk kakak kelas Anda yang sekarang mengerjakan ini 3 orang, dan yang sudah baru lulus, ya, 3 orang, itu semua dibiayai. Nah, ini saya kira penting juga bagi Anda. Jadi hubungannya dengan kampus Merdeka, Merdeka Belajar, bisa saja penelitiannya tidak di kampus, ya. Bisa saja penelitiannya nanti adanya di lokasi masing-masing atau di petani, tergantung dari keinginan Anda. Bagi saya, kalau Anda ingin di petani, silakan, nanti kita akan uji di petani. Kemudian Anda tidak perlu ke Bogor, tapi lalu mendapatkan data dan langsung bisa berinteraksi dengan petani, mungkin juga bisa mendapatkan SKS dari hal-hal lainnya, begitu ya. Nah, komoditas yang saya kaji itu adalah sayuran buah, ya, khususnya adalah cabai. Saya 4 tahun 5 tahun ke depan itu masih melakukan penelitian cabai besar, cabai keriting, rawit, cabai hias, begitu ya. Nah, dari cabai ini sudah hampir 40 varietas yang kami hasilkan.
Anda bisa cek di e-commerce gitu ya, cabai IPB atau cabai hias IPB itu bisa ada di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, itu semuanya ada di sana sehingga bisa terdistribusi dari Sabang sampai Papua ya. Selain cabai ada tomat. Cabai tadi cabai besar, cabai keriting, rawit, paprika, kelompok cabai-cabian. Bahkan spesiesnya ada Capsicum annum, Capsicum frutescens, Capsicum bacatum, dan Capsicum sinensis. Kami juga mulai merakit cabai yang super pedas, di atasnya cabai frutescens, ya, sangat pedas, tidak untuk dikonsumsi, atau kalau konsumsi tidak dalam jumlah banyak, tapi bisa untuk biofarmaka, misalnya koyo cabai begitu ya. Dan kelihatannya banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan biofarmaka. Nah, selain cabai, jadi ada tomat besar, tomat keriting, tomat kecil, tomat manis, tomat asem, gitu. Kelompok tomat-tomatan, begitu ya. Dan kita merakit varietas untuk adaptasi dataran rendah untuk cabai besar untuk tomat besar yang biasanya dan ditanam dataran tinggi. Selain itu juga ada terong ya, terong panjang, terong bulat, terong kecil, terong lalap ya, terong hijau, terong putih, kelompok terong-terongan ya. Jadi cabai-cabean, tomat-tomatan, terong-terongan. Kemudian kelompok kacang-kacangan, ada kacang panjang, kacang tunggak, kecipir, yang arahnya adalah kacang-kacangan biofortifikasi untuk peningkatan nilai gizi ya. Kami memilih yang warna ungu untuk kandungan antosianin tinggi ya. Varietasnya sudah kami lepas. Yang pertama adalah Fagiola ya. Dan kandungan antosianinnya tinggi, hubungannya dengan antioksidan, bagus untuk kesehatan ya, bagus untuk peningkatan imunitas ya. Selain itu juga okra juga adalah okra berwarna ungu ya, kandungan quercetinnya tinggi sehingga bagus untuk penyakit diabetes ya, bisa untuk menurunkan kadar gula darah. Ini sudah dicoba pada tikus putih dan hasilnya bagus ya, tikusnya menjadi normal ya, kadar gula darahnya yang tadinya kena diabetes. Nah, sementara kecipir juga kita mengarah kepada kecipir yang ungu, lalu kecipir yang mempunyai umur yang tidak terlalu panjang, karena masalah kecipir ini adalah umurnya panjang sehingga petani tidak berminat. Kacang tunggak juga begitu, arahnya kecipir dan kacang tunggak selain untuk sayuran segar, sayuran buah ya, juga bijinya dimanfaatkan untuk tempe, untuk substitusi ya, tempe, substitusi kedelai ya, tempe. Menjadi perakitan varietas hibrida, non hibrida, tomat dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah Prof. Suryono. Ini tadi saya sampaikan, kepala divisi komoditas yang dikaji adalah jagung, kacang hijau dan tomat. Saat ini sedang melakukan perakitan varietas kacang hijau untuk keserempakan panen ya, agar panen kacang hijau lebih serempak. Kacang hijau bijinya tidak hanya hijau, ada kacang hijau yang coklat, kacang hijau yang krem, kacang hijau yang hitam ya. Biji kacang hijau karena sudah terlanjur namanya hijau, sebetulnya bijinya tidak hanya hijau untuk kacang hijau. Kemudian tomat untuk tahan pecah buah dan layu fusarium. Kalau akan ditanam di dataran rendah biasanya dua masalah itu, yaitu serangan layu fusarium dan juga pecah buah. Nah, kemudian berikutnya adalah Dr. Hajriah Laswidi Nur, komoditasnya hanya padi sawah, padi rawa, padi gugu. Ya, beliau sudah melepas 9 varietas. Kalau Anda sempat baca-baca beberapa bulan yang lalu, ya Pak Jokowi panen varietas IPB 3S di Jawa Timur. Ini adalah karya Pak Hajriah. Ya, IPB 3S, S itu sawah. Jadi ada 1R, rawa, 2R, rawa, 3R, 3S, sawah, 4S, sawah, 5R, rawa, 6R, rawa, 7R, rawa, 8G, gugu, 9G, gugu. Jadi ada gugu, ada rawa, ada sawah. Arahnya adalah padi tipe baru. Padi sawah tipe baru, padi gugu tipe baru dengan arsitektur malai lebat, ya, di atas 200, dan bulir permalai untuk peningkatan potensi hasil ya. Jadi ada arsitektur tanaman yang dikaji.
Jadi kalau Anda tertarik dengan penelitian padi, ini biasanya Pak Hajrial silakan saja welcome, apakah akan penelitian di Bogor atau di tempat lain, terutama dataran rendah, maka bisa berkolaborasi, bisa menghubungi Pak Hajrial. Yang berikutnya adalah Prof. Sobir, ini adalah ahli buah-buahan tropika, ya, manggis, pepaya, nenas, begitu. Jadi kalau Anda tertarik untuk itu, kajian keragaman genetik buah tropik, ini topiknya, Anda bisa baik morfologi maupun molekuler. Juga pengembangan varietas bawang merah dan bawang putih. Ini adalah prioritas riset nasional, PRN itu. Prioritas riset nasional yang didanai sampai beberapa tahun ke depan. Jadi berbagai teknologi untuk varietas bawang merah dan bawang putih ini sedang dikembangkan oleh Prof. Sobir. Kemudian kacang-kacangan endogenous. Tadi ada kacang tunggak, ada kacang koro ya, untuk substitusi tempe sumber protein. Kemudian pemuliaan tanaman untuk kakao ya, bekerjasama dengan Puslit Koka Jember, ini untuk ketahanan terhadap berbagai penyakit. Kemudian Ibu Dr. Yudiwanti, komoditasnya adalah kacang tanah, kacang Bogor, jagung semi, dan gandum. Ini memanfaatkan segregasi transgresif ya pada kacang tanah. Ya, sekarang sedang dalam tahap pengujian. Kemudian juga kacang Bogor, berbagai landrace kacang Bogor, begitu ya. Kemudian jagung seminya adalah jagung yang mempunyai tongkol lebih dari 1 ya per tanaman, ya. Sehingga produktivitasnya bisa lebih tinggi. Kemudian memanfaatkan segregasi transgresif untuk perakitan varietas gandum dataran rendah arahnya, tapi sekarang medium saja sudah sedang dilakukan gandum tropis gitu ya, dataran tinggi, tapi masih akan ke arah gandum dataran rendah. Kemudian Ibu Dr. Syarifah Aisyah, ini komoditas tanamannya adalah hias ya, mulai dari megol, miana, jengger ayam, krokot, heliconia, dan tanaman hias lainnya dengan menggunakan teknik mutasi sinergama atau mutasi menggunakan kimia ya. Jadi bagi Anda yang tertarik untuk bekerja dengan tanaman hias, bisa berhubungan dengan Ibu Iis Syarifah. Kemudian yang berikutnya adalah Ibu Tri Kusumaning Trias, komoditasnya adalah sorghum dan kedelai hitam. Ya, sorghum ini untuk berbagai kandungan amilosa, kemudian karakter stegrim itu sangat penting, jadi sorghumnya bisa digunakan untuk pangan, kemudian daunnya karena stegrim masih hijau digunakan untuk pakan, ya. Kemudian tahan terhadap penyakit karat daun karena ini adalah penyakit yang dominan pada sorghum tropis, gitu, sehingga ini sangat penting dan mempunyai morfologi malai yang baik. Kemudian Ibu Desta Wirnas, ini adalah komoditasnya padi, kedelai, sorghum, dan bengkuang. Dan topiknya adalah varietas sorghum untuk daya hasil dan kualitas, kemudian padi itu adalah toleransi terhadap suhu tinggi. Dan bengkuang ini adalah seleksi galur mundi bengkuang untuk berbagai keperluan, diantaranya adalah untuk sebagai sebagai bahan kosmetika. Kemudian Bapak Dr. Willy Bayuardi, ini komoditasnya jagung. Ya, jagung pipil ya, jagung pakan, jagung manis juga saya kira, dan jagung-jagung untuk biofortifikasi, peningkatan nilai gizi dari jagung. Jadi misalnya untuk kandungan ZE, kandungan Fe, kandungan protein tinggi, dan sebagainya. Jadi kalau Anda tertarik dengan pengembangan varietas jagung, beliau sudah mulai menguji calon-calon varietas hibrida. Kemudian Dr. Arya Widura Ritonga, ini adalah mengembangkan tomat, cabai, dan jagung manis, dan pengembangan tomat adalah tomat untuk di bawah naungan. Ya. Selain itu juga karakterisasi dan pengujian sayuran indigenous. Ya, ini juga dilakukan oleh Pak Arya. Kalau Anda tertarik dengan tomat dan juga jagung manis, saya kira juga sedang dikerjakan, ini bisa menghubungi Pak Arya. Kemudian Ibu Siti Maria, ini komoditasnya adalah kedelai, kacang hijau, sorghum, dan tomat. Saat ini beliau adalah baru lulus ya dari S3 IPB untuk topik kacang hijau panen serempak. Ya, jadi kalau Anda tertarik dengan itu, silakan menghubungi beliau, dan juga pengembangan varietas tomat menggunakan mutasi ya, dan kacang-kacangan yang lain.
Saya kira itu tentang perkenalan dosen-dosen yang mengajar. Ada pertanyaan mengenai itu? Apakah masih mendengar saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Oke. Kita lanjutkan bahwa mata kuliah ini namanya Dasar Genetika Tanaman, ya, AGH 210. Ini 3 SKS, di mana 2 SKS itu adalah untuk kuliah dan 1 SKS ini untuk praktikum. Praktikum ini adalah nanti untuk menunjang, ya, pemahaman Anda tentang apa yang dijelaskan di kuliah. Ya, jadi sifatnya responsi, latihan-latihan, simulasi dan lain sebagainya, ya, sehingga apa yang disampaikan di praktikum ini akan sangat diperlukan dalam meningkatkan pemahaman Anda nanti di setiap kuliah. Oleh karena itu praktikum itu diberikan setelah kuliah, ya. Jadi kalau kuliahnya pagi dan siang, maka praktikumnya sore dan minggu berikutnya. Jadi ada 3 kelas praktikum sore, ada 1 kelas di praktikum Jumat siang. Ya. Nah, setelah selesai dalam mempelajari, ya, setiap bab dari mata kuliah ini, ada 14 kali pertemuan, maka kita harapkan Anda dapat menjelaskan prinsip-prinsip pewarisan sifat tanaman dari tetua kepada turunannya. Ya, ini pewarisan sifat, ya, bukan pewarisan harta atau pewarisan yang lain. Ya, pewarisan harta itu adanya mungkin di UIN begitu, ya. Ini adalah pewarisan sifat dari tetua. Kita sebut istilahnya tetua. Tetua kepada turunannya. Bisa saja bapak dan anak, kemudian nenek dan cucu, tante, om dan tante ke keponakan, dan seterusnya. Itu material-material genetik yang diwariskan. Ya, bagaimana prinsip-prinsip warisan itu? Oleh karena itu dirancang, ya, sebanyak 12 bab untuk 14 kali pertemuan. Mulai minggu depan kita akan membahas tentang berbagai istilah di dalam genetika dan pengertian di istilah tersebut. Jadi mulai apa itu genetika, apa itu gen, ya, apa itu alel, apa itu lokus misalnya, ya. Kemudian apa itu DNA, RNA, ya, apa itu promotor, oponodikrim, terminator, kemudian homozigot, homogen, ya, kemudian delesi, duplikasi, inversi, translokasi, itu hubungan dengan mutasi, kemudian genetika populasi kuantitatif, gitu, ya, dan banyak lagi istilah-istilah lain, kromosom, gitu, ya, apa itu kromosom, kemudian mutasi genom, ya, gen-gen ekstra kromosomal dan lain sebagainya. Itu nanti akan dijelaskan tentang itu. Ini penting bagi kita pemahaman tentang istilah-istilah dalam genetika. Ya. Dari situ kita bisa bisa lebih jelas, ya, bisa lebih mudah memahami berbagai topik, ya, jika istilah-istilah itu sudah Anda pahami terlebih dahulu. Lalu kemudian kita akan mempelajari juga bagaimana sejarah genetika, mulai dari genetika sebelum Mendel misalnya, apa saja yang dipahami orang pada saat itu, sehingga startnya kemudian Mendel dan pasca Mendel, ya, bahwa setelah Mendel itu banyak sekali ilmu-ilmu yang berhubungan dengan genetika yang berkembang. Ada genetika kuantitatif, kemudian ada genetika populasi, ya,
kemudian ada sitogenetika, kemudian pemuliaan tanaman sendiri, varietas hibrida, dan lain sebagainya ya. Jadi banyak yang berkembang setelah itu. Dan kemudian apa saja yang dalam lingkup genetika itu ya. Jadi apa manfaatnya mempelajari genetika ini, hubungannya dengan pemulihan tanaman ya, bahwa tadi sudah saya sampaikan, dengan ditemukannya hukum Mendel, maka pemulihan tanaman mulai memanfaatkan ilmu genetika ya dalam seleksi ya dan perakitan varietas ya. Sebelumnya ini adalah berbasis kepada seni, maka setelah adanya genetika berkembang, maka pemuliaan juga berbasis ilmu dan seni dalam merakit varietas unggul. Nah, kemudian kita akan diskusikan tentang bahan genetik ya. Bahan genetik, apa itu DNA, apa itu RNA ya. Apakah semua DNA, rangkaian DNA itu berupa gen atau tidak gitu ya. Kalau dia bukan berupa gen, bagian apakah itu ya? Ya. Dan kalau dia berupa gen, apa saja penyusun dari gen itu? Ya, jadi ada promotor, open-ending frame, terminator, nanti akan dijelaskan itu sebagai dasar kita memahami pertemuan berikutnya tentang ekspresi gen. Jadi materi genetik untuk baik DNA maupun RNA itu akan dipelajari lebih dulu. Selain itu juga bagaimana melakukan pengemasan dari untaian DNA. DNA di lokusnya di kromosom. Kromosom kalau ditarik panjang misalnya 2 meter lalu dikemas ke dalam inti sel yang sangat kecil. Jadi bagaimana mengemas dari itu ya, dan sehingga diperlukan materi-materi yang lain ya, protein-protein yang berhubungan dengan pengemasan materi genetik. Jadi bahan-bahan genetik ini akan dipelajari lebih dalam. Lalu kemudian pada minggu berikutnya kita akan belajar tentang ekspresi gen. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa ada gen itu adalah tersusun dari promotor, open-ending frame, dan terminator. Ada 3 penyusun, dan itu adalah kumpulan-kumpulan DNA. Jika tidak ada salah satunya, jika tidak lengkap salah satunya, maka dia bukan berupa gen. Nah, gen itu akan terekspresi tergantung dari bagian depan dari gen, yaitu promotor. Ya, cis acting element. Ya, dengan trans acting factor istilahnya. Jadi promotor itu yang mengatur kapan dan di mana dia terekspresi. Ya, kapan ya, terkait dengan waktu, apakah dia sudah cukup umur atau tidak untuk terekspresi. Ya, misalnya kapan dia berbuah. Ya, kapan dia berbuah. Di mana bunga itu ada, berarti kan terkait dengan di mana dia terekspresi. Nah, kapan dan di mana ini terkait dengan proses ekspresi, apakah dia konstitutif. Konstitutif artinya dia terekspresi setiap saat. Karena dia adalah gen-gen untuk menjaga kehidupan. Ya. Jadi misalnya gen-gen yang berhubungan ekspresi pada jantung, pemaparan jantung, paru-paru, pernapasan dan sebagainya, berarti sel-sel di situ harus terus-menerus mengekspresikan gen-gen yang dibutuhkan, konstitutif. Tidak semua gen-gen itu terekspresi secara konstitutif. Ya, kalau semua terekspresi, tidak akan cukup ya materialnya untuk membuat protein yang diperlukan. Ada jutaan gen misalnya. Maka sebagian besar, sebanyak 90% barangkali, itu dalam keadaan inducible. Diinduksi dulu baru terekspresi. Ya. Nah, inducible ini yang saya kira menjadi sangat penting, misalnya ketahanan terhadap penyakit. Adanya serangan penyakit itu akan menginduksi ketahanan tertentu dari tanaman. Adanya serangan hama, ketika hama itu melakukan menggigit atau menusuk, maka tanaman bereaksi dengan mengekspresikan ya bahan-bahan tertentu.
sehingga akan mengganggu metabolisme dari tanaman, hama dan hama akan mati. Atau tanaman sudah akan mengekspresikan senyawa-senyawa tertentu sehingga tidak disukai oleh hama dan hama akan pergi, misalnya seperti itu. Nah, atau juga kapan waktu ya inducible, misalnya ketika dia sudah cukup untuk berbunga, maka induksi dari lingkungan ya dalam keadaan stres misalnya akan menginduksi pembungaan. Ya, misalnya stres kekeringan, tanaman tahunan ya, kalau tanaman semusim juga bisa cepat berbunga kalau stres kekeringan, tapi tanaman tahun sangat jelas. Kalau misalnya tidak diberikan air selama beberapa waktu, maka dia akan berbunga, akan menginisiasi zat pengatur tumbuh untuk mengekspresikan ya, meregulasi pembungaan ya, sehingga sel-sel yang berhubungan dengan pembungaan akan terekspresi menjadi pembelahan meiosit dan lain sebagainya ya. Misalnya 2 minggu tidak diberi air, maka yang berbunga adalah tanaman jambu air misalnya, atau belimbing. Sebulan misalnya durian, mangga, dan lain sebagainya. 2 bulan, 3 bulan misalnya kopi, dan lain sebagainya. Nah, jadi proses ekspresi dari yang tadinya membentuk daun menjadi membentuk bunga, ini inducible, diinduksi oleh stres lingkungan. Ya, petani kita sudah biasa ini membuat tanaman itu stres dengan mencacah batang tanaman, misalnya kelapa dicacah atau apa dicacah, kemudian mulai mengekspresikan pembungaan, ya, atau strangulasi dicekik ya, kalau pada bahasa Indonesia strangulasi itu dicekik pada jeruk itu menggunakan kawat sehingga terangsang untuk berbunga. Atau yang sudah sering dilakukan adalah memangkas habis ya. Kalau pada anggur itu memangkas habis, anggur dan juga apel itu dipangkas habis. Kemudian muncul bunga karena dia stres. Jadi kalau tanaman itu akan dibuat berbunga, maka menjadikan stres ya. Sungguhnya stres itu adalah merespon lingkungan. Kalau stres itu berlanjut bisa menyebabkan kematian, maka sudah menyiapkan generasi penerus. Jadi buah dan biji itu adalah respon terhadap perubahan lingkungan yang kalau lingkungan terus berlanjut mencekam, maka akan menyebabkan kematian. Dia sudah menyiapkan generasi berikutnya. Intinya adalah dia berbunga dan berbuah adalah karena untuk melanjutkan keturunan, termasuk juga tanaman semusim ya, buah padi, jagung, dia akan berbunga pada masanya, siap untuk selesai ya siklusnya. Saya kira hampir semua tanaman dalam keadaan stres dia akan berbunga ya. Kemudian hewan juga begitu ya. Jadi kalau misalnya ikan dibuat stres gitu ya, maka dia akan bertelur untuk melanjutkan keturunan. Orang juga kalau stres ya, buat stres saja itu bisa hamil dan melahirkan begitu ya. Kalau ini sering terjadi gitu, mahasiswa S3 gitu ya, yang tadinya sudah lama tidak punya anak gitu, kuliah di IPB, stres ya selama sekian bulan gitu, akhirnya bisa punya anak begitu ya, pulang lagi ya, tidak hamil lagi. Jadi kalau mau punya anak, sekolah aja di IPB, stres dua-duanya, maka udah banyak ya kejadian 2 orang 3 orang, ini mahasiswa bimbingan saya ada juga gitu ya. Ketika pulang ke instansinya, setiap punya anak lagi, saya katakan sekolah lagi aja berdua ke sini biar stres lagi, biar melahirkan lagi gitu ya. Jadi intinya stres bisa memicu ini. Ada pertanyaan untuk bab 1, bab 2, bab 3? Masih mendengar ya? Saya belum terlempar dari Zoom. 79 orang sekarang yang bergabung. Nah, bab berikutnya itu adalah mitosis dan meiosis. Ya, jadi mitosis dan meiosis menjadi sangat penting untuk proses pewarisan sifat. Ya, mitosis itu adalah sel-sel yang dihasilkan ini mempunyai susunan genetik yang sama dengan sel induknya. Ya, karena sama, maka dia berarti mempertahankan susunan genetiknya agar dia selalu sama. Itu adalah mitosis. Ya. Nah, dari mitosis ini maka akan bisa mempertahankan
jumlah kromosom, kemudian genetik ya, konstitusi genetiknya dari generasi ke generasi. Ya, sel-sel somatik itu adalah pembelahan mitosis biasanya, dan agar bisa tetap sama maka biasanya dilakukan untuk pembiakan tanaman itu adalah vegetatif. Jadi vegetatif itu berbasis mitosis ya, agar dia selalu sama ya. Jadi untuk tanaman-tanaman tertentu untuk mempertahankan karakteristiknya yang baik ya, maka bisa digunakan pembiakan secara vegetatif. Dan pembiakan vegetatif dasarnya adalah mitosis ya. Mitosis ini menghasilkan anak ya, 2 sel anak yang menghasilkan 2 sel anak yang mempunyai susunan genetik yang identik dengan sel induknya. Nah, kemudian meiosis. Meiosis itu adalah mereduksi kromosom menjadi separuhnya. Jadi prinsip meiosis itu adalah menghasilkan sel anak ya, hasil pembelahan meiosis yang mempunyai kandungan genetik separuhnya. Ya, yang mempunyai jumlah kromosom separuhnya. Ya. Nah, ini menjadi sangat penting dalam melestarikan jumlah kromosom makhluk hidup. Dengan adanya meiosis menjadi separuhnya, kemudian terbentuklah gamet jantan dan gamet betina. Gabungan gamet jantan dan betina ini akan membuat jumlah kromosom utuh kembali. Jadi meiosis itu mempertahankan jumlah kromosom dari generasi ke generasi. Ya, bisa dibayangkan kalau manusia itu berasal dari Adam, ini dari Adam ke sekarang itu sudah ribuan tahun dan ratusan generasi ya. Maka kalau tidak ada pembelahan meiosis berarti tidak ada reduksi kromosom, jumlah kromosom akan bertambah terus setiap generasi sebanyak 2 kali lipat. Tidak akan bisa lagi tertampung jumlah kromosom itu. Ya, dengan adanya pembelahan meiosis maka jumlah kromosom manusia akan selalu stabil dari generasi ke generasi. Yang tidak stabil akan out. Jadi kalau kurang 1, kurang 2 biasanya akan menyebabkan dia out, ya, tidak bisa survive. Ya, itu yang pertama, meiosis. Yang kedua, peran meiosis adalah membuat keragaman. Ya, kita tahu kalau ada lebih dari sepasang kromosom, 2 pasang, 3 pasang, manusia itu ada 23 pasang, maka pada saat meiosis dia akan berpasangan masing-masing dan terjadi segregasi. Terjadi penarikan benang gelendong pada saat meiosis dan terjadi rekombinasi baru. Ya, misalnya A dengan B, A besar bertemu dengan B kecil, A kecil bertemu dengan B besar. Ada 4 kemungkinan kalau dia dalam keadaan heterozigot. Ya. Nah, rekomendasi baru ini yang menjelaskan mengapa setiap manusia tidak pernah sama. Ya. Tidak pernah sama genetiknya, susunan genetiknya. Karena ada pembelahan meiosis. Dan pembelahan meiosis ini yang menyebabkan keragaman baru akibat dari rekomendasi. Ada jutaan rekomendasi baru akibat dari pembelahan meiosis. Belum lagi ditambah karena ada pindah silang dan lain sebagainya. Nah, jadi meiosis ini sangat penting dalam kita melakukan pemulihan, karena pemulihan adalah bekerja dengan keragaman. Kita tidak bisa melakukan seleksi tanpa adanya keragaman, maka meiosis ini menciptakan keragaman baru. Ya. Dan meiosis ini pada tanaman juga mengembalikan fungsi-fungsi tertentu, misalnya fungsi telomer. Ya. Fungsi telomer akan kembali sehingga dia akan utuh kembali. Sementara mitosis ini akan menggerus telomer sehingga tanaman atau hewan yang diperbanyak secara vegetatif itu ada batasnya. Perbanyakan vegetatif itu bisa 5 kali perbanyakan vegetatif, bahkan sekali 2 kali itu sudah menurunkan umur, mengurangi umur ya. Misalnya kejadian pada domba Dolly itu dengan cloning itu menjadi cepat mati. Nah, dari meiosis tadi kemudian muncul menjadi dasar untuk pewarisan Mendel. Ini Mendel melakukan penelitian pada kacang kapri, ya, pada kacang kapri yang mempunyai 7 ya karakter kualitatif, ya, karakter kualitatif, 1 gen itu 1 sifat yang mengendalikan, ya. Kemudian Mendel melakukan pengamatan sehingga terjadi peluang-peluang di F2 itu 3:1, 9331 dan seterusnya. Ya, ini
bagaimana pola pewarisan itu dan kemudian bagaimana hukum Mendel itu ditemukan. Jadi Mendel melakukan penelitian 1880 sekian, 6. Kemudian waktu dia menulis hasil penelitiannya belum banyak yang percaya, ya. Kemudian dikirimkan berbagai pustakaan dan sebagainya, belum dipercaya oleh orang karena ilmu yang berkembang pada saat itu adalah belum sesuai ya dengan pemahaman orang ya tentang apa itu genetika. Nah, kemudian ketika mikroskop ditemukan, proses meiosis ini bisa dipelajari dengan baik. Ternyata apa yang terlihat pada proses meiosis itu paralel dengan apa yang terjadi, ya, apa yang dilaporkan oleh Mendel. Dan kemudian dua orang peneliti pada saat itu juga melaporkan hal yang sama dengan Mendel, maka disebut dengan penemuan kembali hukum Mendel. Jadi pewarisan Mendel itu adalah pewarisan karakter kualitatif dan ini adalah menjadi dasar pemahaman kita tentang pewarisan gen. Ya, dengan melihat fenotipe maka kita bisa menduga kira-kira berapa gen yang mengendalikan. Jadi kalau dia misalnya kualitatif dengan kelompok 3:1 maka berarti satu gen yang mengendalikan. Kalau 9331 atau dengan perbandingan yang totalnya 14, 934 misalnya, 15:1 ya, kalau ada interaksi gen maka itu berarti dua gen yang mengendalikan. Ya. Ada pertanyaan, teman-teman semua? Boleh bertanya apa saja. Nah, setelah kita tahu apa itu pewarisan Mendel, maka berikutnya adalah mempelajari tentang interaksi gen. Ya, kalau pada Mendel itu satu gen, satu karakter, satu sifat, maka kita tahu bahwa berbagai sifat itu dikendalikan oleh banyak gen. Dan tentu kalau banyak gen ini ada interaksi antar gen. Ya, untuk mempelajari bagaimana pola interaksinya dijelaskan tentang interaksi dua gen terlebih dahulu. Ya. Jadi ada yang disebut dengan epistasis yang tidak sesuai dengan perbandingan 9331 ya. Misalnya 934, 15:1 ya, 7:6. 763 misalnya ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian kita tahu bahwa gen-gen itu terletak pada kromosom ya. Gen terletak pada kromosom. Dan jumlah gen banyak sekali, ada ratusan, ribuan, jutaan kemungkinan, sementara kromosom tidak banyak. Pada padi misalnya hanya 12 pasang. Oleh karena itu, pasti ada gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama, yang kita sebut dengan terpaut. Ya, apakah terpaut dekat atau terpaut jauh? Ya, semakin jauh tingkat keterpautannya, maka ada kemungkinan besar terjadi pindah silang. Ya, pindah silang antara satu dan lain bisa diidentifikasi dari turunannya. Hasil identifikasi itu kita sebut dengan pemetaan genetik. Pemetaan genetik itu artinya gen-gen itu siapa berada di sebelah siapa, begitu. Kemudian dipetakan urutan gennya seperti apa. Itu adalah pemetaan genetik. Jadi kita akan diskusikan tentang keterpautan dan pemetaan genetik. Ini sangat penting kalau kita ingin melakukan kegiatan pemuliaan. Kalau satu gen ini terpaut dengan gen yang lain, berarti tidak bisa dipisahkan kalau terpaut sangat dekat. Nah, kalau dua karakter itu berlawanan, ini menjadi sangat susah, gitu ya, untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman. Nah, jadi misalnya terpaut antara produktivitas tinggi pada kacang tanah dengan ketahanan terhadap karat daun. Jadi kalau karat daun itu ada serangan kalau dia tidak tahan karat daun, biasanya produktivitasnya tinggi. Bahkan karat daun itu menjadi indikator bahwa dia sudah siap panen, padahal itu sebetulnya penyakit ya. Jadi di petani kalau sudah mulai terserang karat daun, maka dianggap sudah siap untuk dipanen. Nah, dua hal itu sangat terpaut, sangat terkait, sehingga sulit untuk melakukan memisahkannya. Yang berikutnya adalah bagaimana
menjelaskan bagaimana tentang mutasi gen dan kromosom. Ya, rekomendasi baru itu bisa dihasilkan melalui meiosis, ya, melalui meiosis. Namun, ya, gen baru itu hanya bisa dihasilkan melalui mutasi. Ya, sebagai contoh, durian. Ya, durian itu kan disebut dengan durian karena berduri. Dan tiba-tiba ada mutasi alam di Nusa Tenggara Barat, muncullah durian tidak berduri. Namanya si gundul, bukan namanya an, ya. Duriannya tidak ada jadi an gitu. Namanya si gundul, ya. Si gundul itu ditemukan di Nusa Tenggara Barat, ya, dan itu adalah hasil mutasi dan muncul berarti keragaman baru melalui mutasi gen. Atau juga mutasi kromosom, ada mutasi kromosom macam-macam tadi. Nanti tapi yang dimanfaatkan dalam kegiatan pemuliaan adalah mutasi kromosom yang menyebabkan jumlah kromosom yang tertentu. Jadi misalnya tetraploid disilangkan dengan diploid, maka menjadi triploid. Triploid adalah semangka, misalnya pada semangka menjadi tanpa biji. Ya, jadi penggandaan kromosom dari diploid menjadi tetraploid itu menjadi sangat penting bagi beberapa tanaman. Jadi misalnya kentang itu digandakan dulu kromosomnya agar buah umbinya besar, ya, buahnya tidak ada, ya, sehingga tidak mengganggu proses pengisian umbi. Itu kentang tetraploid. Nah, semangka triploid itu dihasilkan dari semangka tetraploid disilangkan dengan semangka diploid jadi semangka triploid. Semangka triploid ini nanti disilang dengan diploid jadilah semangka tanpa biji. Ini adalah fenomena alami dari tanaman pisang misalnya. Pisang triploid, pisang tanpa biji itu adalah proses persilangan ribuan tahun yang lalu dari pisang tetraploid dengan pisang diploid. Jadilah pisang triploid. Nah, jadi tapi kemudian pisang berkembang ya alat pembiakan vegetatifnya sehingga muncul anakan. Sementara semangka itu vegetatifnya tidak berkembang sehingga harus diperbanyak terus ya kalau diperlukan untuk semangka tanpa biji persilangan antara tetraploid dengan triploid. Nah, berikutnya adalah kita akan belajar tentang genetika populasi. Kalau dari pertemuan 1 atau dari bab 1 sampai bab 8 itu adalah genetika kualitatif ya, satu persatu gitu ya, dan tidak banyak karakternya, tidak banyak gen yang mengendalikan suatu karakter ya. Nah, kalau varietas dihasilkan sebetulnya bukan 1-2 biji, 1-2 tanaman, tapi populasi tanaman. Sehingga kita harus belajar apa itu genetika populasi ya. Kapan itu populasi fix, kapan populasinya sudah siap untuk dilepas varietasnya, dan kapan populasi itu menjadi galur murni misalnya. Itu genetika populasi penting. Dan kemudian terakhir kita akan belajar tentang pewarisan sifat kuantitatif ya dari proses ini ya. Kuantitatif itu banyak karakter itu dikendalikan oleh banyak gen sehingga tidak mungkin kita hanya menggunakan informasi dari pola pewarisan kuantitatif. Nah, dari pewarisan sifat kuantitatif muncullah istilah heritabilitas ya, heritabilitas arti luas, arti sempit, atau ragam aditif, ragam dominan, dan epistasis. Itulah genetika kuantitatif. Bagaimana ukuran-ukuran populasi itu diterjemahkan sedemikian rupa sehingga muncul istilah-istilah tadi. Nah, itu adalah kalau gennya di inti. Sementara gen kalau di luar inti maka kita sebut dengan pewarisan ekstra kromosomal. Ya, pewarisan ekstra kromosomal ini adalah pewarisan gen-gen yang berada di luar inti, gen-gen yang berada di luar dirinya bahkan. Jadi misalnya pewarisan ulir keong. Ulir keong itu adalah gen-gen yang ada di ibunya yang kemudian membuat keong itu ulirnya menghadap ke kanan atau ke kiri. Ya, atau pewarisan pada cangkang telur ya. Telur itu warna hijau atau warna biru itu tergantung dari ibunya. Ya, itu yang disebut dengan efek maternal. Atau juga pewarisan sitoplasmik di mana gen-gen itu diwariskan melalui jalur ibu, adanya di mitokondria dan kloroplas ya. Mitokondria dan kloroplas itu hanya diwariskan melalui jalur ibu. Jadi kalau jantan itu tidak memberikan mitokondria dan kloroplas. Jantan hanya inti saja. Sehingga individu itu sesungguhnya lebih banyak gen ibu yang ada di individu itu. Gen ibu plus bapak itu ada di inti, gen di sitoplasma hanya gen ibunya.
Ya, jadi kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan sitoplasma, maka analisis yang paling mudah, yang mirip itu adalah dengan ibu. Jadi misalnya ada identifikasi dari tulang-tulang akibat perang di Vietnam yang tidak jelas itu siapa, identitasnya tidak jelas, maka mitokondria dianalisis ya dari tulang itu, kemudian dicocokkan mitokondria ibunya atau saudara perempuannya atau neneknya yang berhubungan dengan yang anaknya yang atau saudaranya yang hilang di situ. Ya, jadi bisa dilacak dari situ. Ya. Kenapa tidak menggunakan gen-gen di inti? Karena gen di inti harus melibatkan dua orang, ya bapak dan ibu. Ya. Sementara kalau gen mitokondria itu melibatkan hanya dari ibu saja. Bapak tidak menyumbang mitokondria. Ada pertanyaan dari sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Silakan, Dinda. Kan saya Yunus Dewi. Oke. Kan yang saya tanggap kan pemulahan tanaman itu berarti kita mencari berapa banyak sampai tanaman itu silang hingga mempunyai kolaborasi sifat yang kita inginkan. Nah, pertanyaan saya itu kira-kira bisa berapa lama ya Pak kita mensilangkannya? Soalnya saya pernah baca artikel katanya ada penelitian yang menyilangkan sesuatu itu sampai ketemu sifat yang diinginkan itu sampai keturunan ke-7. Biasanya itu berapa lama ya Pak menyilangkan atau memulihkan tanaman hingga mencapai sifat itu Pak? Berapa lama kira-kira? Baik, makasih Dinda pertanyaannya. Ya, berapa lama kegiatan pemulihan tanaman dilakukan gitu ya untuk menghasilkan varietas sesuai dengan harapan kita. Nah, yang disebut dengan varietas adalah kalau dia sudah relatif stabil ya. Jadi kalau diperbanyak lagi akan sama dengan generasi sebelumnya begitu ya, dengan generasi sekarang ya. Jadi kalau sekarang warnanya merah, kita tanam akan merah lagi. Nah, sampai fix itu biasanya memerlukan 6 sampai 7 generasi. Jadi kalau misalnya satu generasi 6 bulan, berarti memerlukan 3,5 tahun. Itu baru sampai fix saja. Fix gennya, kemudian setelah fix dilakukan evaluasi dari hasil satu musim, evaluasi lanjutan satu musim, uji metodologasi satu musim. Sehingga memerlukan waktu 5 sampai 10 tahun ya satu varietas itu. Ya, jadi kalau misalnya mulai menyilangkan sekarang, maka varietasnya dihasilkan 5 tahun ke depan. Sehingga pemulia harus bisa meramalkan kira-kira 5 tahun ke depan tuh karakternya bisa tetap diminati konsumen atau tidak. Tentu konsumennya adalah konsumen petani. Petani itu adalah ketahanan penyakit, produktivitas, itu petani ingin itu. Konsumen rumah tangga tentu beda lagi. Saya menginginkan kualitas bagus, rasanya enak ya, rasanya enak, aromanya sedap, begitu itu konsumen rumah tangga. Konsumen pedagang beda lagi, dia ingin agar daya simpannya lama, transportasinya bagus, tahan simpan, ya tahan banting gitu ya, agar bisa tidak merugikan pada saat dijual gitu ya, pada saat diangkut ya dari tempatnya. Tempat itu jualan. Nah, jadi memerlukan waktu yang memang lama seorang pemulia itu. Oleh karena itu kita perlu menghargai karya-karya pemulia. Kita misalnya sekarang makan beras, gitu ya, makan nasi. Itu sebetulnya adalah karya pemulia. Kalau sekarang Ceherang itu dilepas tahun 2000-an, itu karya pemulia tahun 80-an, 90-an itu melakukan kegiatan itu. Gitu. Jadi baru dilepas dan sekarang varietas itu dikembangkan di mana-mana, itu adalah karya pemulia. Nah, maka kita perlu mengapresiasi apa yang dilakukan pemulia. Sehingga Bung Karno pada saat letakkan batu pertama, ya Institut Pertanian Bogor, waktu itu Fakultas Pertanian, tahun 1992, menyatakan bahwa kalau pemuda-pemudi yang melakukan studi yang bidangnya adalah pertanian, ya dapat menghasilkan varietas yang all-round bisa ditanam di luar Jawa, padi gugu waktu itu, maka suatu revolusi di bidang tanaman padi dapat dicapai. Jadi revolusi. Maka sejarah revolusi itu diawali dengan varietas yang dihasilkan para pemulia. Revolusi hijau saja. Itu kan adalah diawali dengan varietas gandum yang dihasilkan oleh Norman Borlaug pada saat itu, di mana umurnya pendek, umurnya tanaman tidak terlalu tinggi sehingga tidak rebah, kemudian umur pendek, produktivitas tinggi. Muncullah revolusi hijau. Jadi setelah varietas dihasilkan, maka dibuat paket-paket teknologinya. Bagaimana pemupukan, jarak tanamnya, pengairan, pengendalian hama, itu adalah paket teknologinya. Ya.
Nah, jadi selalu diawali dengan varietas terlebih dahulu. Misalnya kita pernah swasembada beras di tahun 1984-85, Indonesia dapat penghargaan dari FAO. Kemudian dari sebelum itu adalah varietas yang dihasilkan ada varietas unggul tahun wereng gitu ya, PUTW gitu ya, varietas. Jadi varietas itu yang menghela sehingga Indonesia bisa swasembada beras. Saat ini juga begitu saya kira varietas. Dulu beberapa tahun yang lalu kita masih ini kan dengan serba Bangkok, ayam Bangkok, pepaya Bangkok. Jadi serba Bangkok itu bagus gitu ya. Durian Bangkok. Jadi apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Bangkok itu bisa membuat sesuatu yang unggul, sesuatu yang baru. Tapi sekarang sudah banyak ya hasil-hasil pemuda di dalam negeri menghasilkan varietas-varietas yang unggul baru. Nah, namun demikian kalau Anda ingin terlibat dalam kegiatan penelitian pemudaan, tidak perlu selama itu karena kaitannya Anda cuma 6 bulan begitu ya, cuma satu musim tanam, maka salah satu topik saja dari rangkaian kegiatan itu. Misalnya mahasiswa saya mengerjakan hanya evaluasi dari hasil saja, berarti kan satu musim tanam saja, hanya multilokasi saja satu musim tanam saja, tidak mengikuti sampai dari awal sampai akhir ya, 5 tahun itu waktu yang lama gitu ya. Nah, jadi memang lama, bukan setahun 2 tahun ya. 5 tahun untuk tanaman semusim. Untuk tanaman tahunan bagaimana? Kelapa sawit kan 5 tahun baru berbunga. Ya, jadi persilangan dulu umur 7 tahun sampai 10 tahun persilangan menghasilkan anaknya berumur 10 tahun baru ketahuan bahwa ibu dan bapaknya yang bagus. Nah, baru mulai diuji setelah itu. Jadi umur 20 tahun. Sudah 20 tahun itu baru mulai pengujian, belum berhasil, belum jadi varietas itu 20 tahun itu. Jadi 30 tahun lah baru varietas kalau untuk tanaman perkebunan. Nah, tapi tidak perlu khawatir. Jadi misalnya kami menghasilkan varietas setiap tahun. Kenapa? Karena setiap tahun kami melakukan kegiatan itu. Persilangan sekarang adalah untuk 5 tahun ke depan. Yang diuji sekarang adalah dari 5 tahun yang lalu. Terus menerus seperti itu. Sehingga setiap tahun bisa menghasilkan varietas. Jangan persilangan sekarang nunggu 5 tahun lagi. Enggak. Jadi yang kami kerjakan sekarang untuk melepas varietas itu yang dikerjakan 5 tahun lalu. Terus yang tahun depan itu adalah yang 5 tahun sebelumnya. Terus tapi setiap tahun kami bisa menghasilkan varietas karena setiap tahun juga mengerjakan sesuatu yang dari awal, tengah, dan akhir. Itu kira-kira Dinda ya. Ada lagi yang lain? Mari kita lihat bagaimana milestone plant breeding kaitannya dengan ilmu genetika. Ya, saya katakan tadi bahwa selama ribuan tahun yang lalu petani-petani kita, petani-petani dunia, ya sudah melakukan kegiatan pemulihan tanaman dengan melakukan domestikasi, penjinakan. Jadi dari liar gitu di alam liar mulai ditanam. Pada saat menanam tentu dia sudah melakukan kegiatan pemulihan karena ditanam pasti yang bagus, ya. Kita masih ada warisan dari domestikasi. Jadi misalnya gandum, padi itu adalah warisan domestikasi itu. Jagung, semua tanaman-tanaman sekarang itu adalah domestikasi ribuan tahun yang lalu sebenarnya. Dan selama ribuan tahun itu adalah pemulihan berbasis seni yang bagus diambil ditanam, yang jelek tidak ditanam. Sampai tahun 1865 itu hukum Mendel ditemukan. Pada saat hukum Mendel ditemukan, mulailah pemulihan berbasis ilmu. Ada ilmu persilangan, ilmu seleksi, dan sebagainya, kemudian menghasilkan varietas hibrida di tahun 1926. Jadi varietas hibrida itu adalah baru 100 tahun, belum nyampe. Belum nyampe 100 tahun. Ya, 1926. Ya. Kemudian berkembang juga apa yang disebut dengan mutagenesis, mutasi, dan suatu yang fenomenal kedua. Fenomenal pertama adalah hukum Mendel, ditemukannya Mendel. Kemudian fenomena kedua adalah ditemukan DNA, ya, Watson dan Crick. Itu bagaimana struktur DNA double helix itu adalah tunggak sejarah yang kedua. Kalau ini tidak ditemukan, kita tidak kenal namanya analisis PCR corona, nggak kenal. Analisis PCR kan berbasis RNA, DNA RNA. Nah, jadi berbasis DNA begitu, oleh karena itu tonggaknya betul-betul sehingga Watson dan Crick ini dapat hadiah Nobel ya pada masa itu.
Ya, karena dengan ini maka berkembang GMO, bisa mentransfer gen, berkembang seleksi menggunakan marker, dan sekarang sudah genome editing, ngedit gen tanaman. Nah, ilmu sudah sangat berkembang, sekarang bisa mengedit gen tanaman. Ya, ada pertanyaan dari sini? Pak, izin bertanya. Silakan, Pak Haris Manurul. Ya, Pak. Saya izin bertanya agak, mungkin saya belum baca tentang ini, tapi saya izin bertanya pada Bapak, bagaimana peran kayak hewan yang misalnya kupu-kupu untuk persilangan bunganya itu terhadap pembuatan varietas baru. Apakah ada peran hewan-hewan seperti itu, Pak, dalam pembuatan varietas baru gitu, Pak? Bagus pertanyaannya ya. Jadi ada tanaman yang menyerbuk silang yang dibantu oleh serangga. Ya, misalnya jagung itu menyerbuk silang, walaupun dia di angin tapi serangga juga bisa menyebarkan kemana-mana. Cabai juga menyerbuk silang dibantu oleh lebah. Ya. Nah, ketika kita ingin menciptakan keragaman ditanam bersebelahan ya, maka akan terjadi persilangan di antara tanam itu dibantu oleh agen penyilang tadi, serangga tadi. Ya, misalnya saja ya, kalau kita ingin memproduksi benih hibrida jagung, maka ditanam 4 baris betina, ditanam 1 baris jantan. 4 baris betina nanti jantannya dibuang sehingga jantannya dari 1 baris. Nah, itu agar dia sampai ke kiri kanan itu dibantu oleh si serangga. Serangga mondar-mandir begitu ya. Mondar-mandir yang tadinya ada di kaki berterbangan itu terjadi penyerbukan. Ya, walaupun sebagian juga dengan angin begitu bisa. Tapi serangga ini sangat berperan juga dalam itu ya. Ya. Nah, jadi pada tanaman-tanaman tertentu sangat terkait ya produktivitas itu dengan aktivitas serangga. Misalnya pada kelapa sawit. Kelapa sawit bukan karena angin. Produksi tanaman itu murni akibat dari serangga membawa polen ke kepala putiknya. Kalau tidak ada serangga itu tidak terjadi pembuahan. Ya. Tidak terjadi pembuahan. Nah, oleh karena itu serangganya dipelihara di situ. Cara meliharanya adalah di sekitarnya itu ditanami bunga-bungaan sehingga serangga banyak gitu ya. Ya, kemudian dikurangi berbagai aktivitas ya, pembakaran hutan, berbakaran dan lain sebagainya agar serangga itu nggak pergi. Dibantu. Kenapa? Karena terakhir ini karena misalnya lebahnya sudah tidak terlalu banyak di sawit, itu produktivitasnya menurun karena aktivitas serangga. Gitu. Aktivitas serangga menurun. Gitu. Memang ada yang perlu dibantu persilangan buatan, gitu ya. Kurma itu perlu dibantu persilangan buatan. Ya. Walaupun serangga ada, tapi produktivitasnya tidak sebaik kalau dibantu penyerbukannya. Ada jantan, ada betina. Jadi salak juga dibantu. Meskipun ada serangga juga. Terkadang ditaruh aja di situ, serangganya membantu menyerbukan. Kira-kira itu ya. Ada lagi yang lain? Nah, ini adalah jadwal kuliahnya. Jadi pada kelas paralel 1 ini ada Bu Desta, Pak Sobir, Pak Hajrial, kemudian Pak Suryono dan Pak Willy. Kemudian kelas paralel 2 ada Bu Desta, Pak Sobir, Pak Sur, dan Ibu Siti Marwiyah. Kelas paralel 3 ada Bu Ning, Pak Arya, Pak Hajrial, ya, Bu Isaripa dan Pak Willy. Kelas paralel 4 ada Bu Yudi, Pak Arya, Bu Yudi, Bu Mawi, ya, Bu Iis dan Bu Ning. Jadi tidak semua orang mengajar di kelas yang satu ya, jadi disebar ya, dari 11 orang dosen tadi yang mengajar itu disebar ke 4 kelas paralel.
Nah, yang menjadi buku pegangan adalah buku tadi, Genetika Tanaman Bahan Ajar. Itu kemudian PowerPoint, materi kuliah itu sudah ada di New LMS. Silakan masuk, elemen key-nya sudah diposting di WA Group, ya, PowerPoint-nya diposting di sana, dan juga videonya biasanya link dari akun YouTube saya, ya. Jadi misalnya video ini. This diploid cell contains 2 sets of 3 chromosomes. Mitosis is preceded by DNA synthesis in S phase of the cell cycle. Each chromosome is replicated. The Ini nuclear adalah contoh membrane pembelahan breaks down mitosis. and spindle fibers appear. The sister chromatids line up at the equatorial plane and spindle fibers attach to each centromere. Sister chromatids are separated as the spindle fibers pull them toward opposite poles. The cell divides and a nuclear membrane reforms around each daughter nucleus. The result is 2 identical daughter cells. Ya, jadi bagaimana proses mitosis itu ilustrasinya. Kemudian ini adalah bagaimana pengemasan ya DNA yang panjangnya 2 meter, DNA manusia, sehingga bisa masuk ke dalam inti sel yang 0,006 mm. Sangat kecil. Tidak terlihat oleh mata telanjang, harus menggunakan mikroskop. Ini bisa di manage ya, sedemikian rupa. Ya, jadi bagaimana tadi dia memanfaatkan lengkungan dan lilitan sehingga dia bisa masuk ke inti sel yang sangat kecil tadi. Nah, permasalahannya adalah tidak sembarangan lilitan dan lengkungan, ya. Karena bagian lilitan itu kalau dia akan terekspresi harus diakses oleh protein. Jadi melilitnya tidak boleh terlalu kencang karena protein harus masuk ke sela-sela itu. Kalau tidak, kalau lilitannya terlalu kuat, maka tidak bisa terekspresi, tidak bisa menjadi asam amino, tidak bisa menjadi protein nantinya. Ya, jadi lilitan kuat. Kalau kita melilit tali layang-layang sih gampang melilit, tapi lilitan kuat tapi harus bisa diakses. Oleh karena itu perlu protein histon tadi, protein-protein yang bulat-bulat tadi menyebabkan walaupun dia melilit, tapi masih ada tempat kosong yang bisa diakses oleh protein. Gitu. Ya. Nah, kemudian akses protein itu sangat penting karena juga untuk membelah ya transkripsi bukan transkripsi replikasi DNA kan itu membelah ya bagaimana replikasi itu terjadi. Nah ini jadi meskipun lilitannya cukup kuat, lilitannya sangat intens kelihatannya, tapi harus bisa dibuka dan diakses oleh protein tertentu. Nah, sedangkan ini adalah contoh bagaimana
proses interaksi antara antar alel ya, bukan antar gen, antar air besar dengan air besar sehingga menjadilah warna merah, air besar dengan air kecil warna merah juga, air kecil itu terjadi mutasi menjadi warna pink misalnya. Muncul warna merah ya. Air kecil. Muncul warna putih ya. Nah, kalau mengalami mutasi ya, jadi ini yang menyebabkan warna pink ya, merah dan putih ya. Dalam keadaan homozigot dominan dia warna merah, heterozigot dia warna merah, kemudian homozigot resesif pink putih, dan kalau ada mutasi dia menjadi warna pink. Ini adalah ilustrasi bagaimana proses ekspresi itu bisa menjadi protein dan bisa menjadi fenotip yang seperti ini. Hanya ilustrasi saja ya. Nah, kemudian teman-teman semua, kita ada 2 kali ujian UTS dan UAS. Harapan saya adalah semua Anda bagus-bagus nilainya, dan praktikum ini menyumbang maksimum 20%, sehingga nilai akhir itu huruf mutunya bisa A itu di atas 76 ya. Kemudian 70 sampai 75,9 itu adalah AB, B itu 66 sampai 69,9 ya. Harapan saya adalah Anda dapat A atau AB gitu ya. Biasanya rata-ratanya bisa AB begitu, rata-rata kelas ya. Tidak, sangat jarang dapat C ya. Mudah-mudahan Anda tidak dapat C ya, atau malah dapat D begitu ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya. Kesempatan ini ada pertanyaan? Rekaman ini nanti saya akan share ya, setelah rekaman kuliah ini akan saya share di YouTube. Anda bisa ulang kembali kalau misalnya sinyalnya kurang baik, tadi kurang bisa menangkap ya apa yang saya sampaikan. Silakan jangan lupa like dan subscribe. Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan ketemu lagi di praktikum
sore ya, di praktikum sore ingatkan nanti kita akan kuis menggunakan Kahoot ya, dengan 10 soal. Bagi yang mendapatkan juara 1, 2, dan 3 akan saya kirimin buku genetika tanaman tadi ya. Ya, silakan hadir nanti sore dan mudah-mudahan Anda menjadi juara ya. Sampai jumpa nanti sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.